Assalamualaikum. Halo semua, perkenalkan nama saya Rina Safitri dari jurusan Psikologi Kampus 2 Tangerang, Universitas Esa Unggul. Kali ini saya akan menampilkan salah satu bentuk keterampilan berbicara dalam konteks formal. Lalu sebenarnya apa itu keterampilan berbicara? Saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan, pikiran, gagasan, dan juga perasaan dengan menggunakan bahasa lisan. Teman-teman semua, berbicara bukan hanya sekedar pengucapan bunyi-bunyi ataupun kata-kata. Berbicara adalah salah satu suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Lalu, bentuk keterampilan berbicara itu apa saja? Bentuk keterampilan berbicara sendiri ada dua, yaitu pertama adalah monologika dan yang kedua adalah dialogika. Monologika merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan monolog, di mana hanya ada seorang yang berbicara, contohnya seperti berpidato. Sedangkan dialogika merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan cara dialog, di mana ada dua orang atau lebih mengambil atau berbicara dalam suatu proses pembicaraan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti diskusi dan debat. Berikut saya akan menampilkan salah satu keterampilan berbicara dalam bentuk berpidato. Oleh karena itu, stay tune dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kota Tangerang. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SMA Negeri 7 Kota Tangerang, serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Nasional. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit ulasan mengenai isu tentang pencemaran lingkungan dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pencemaran udara yang terjadi akhir-akhir ini sungguh sangatlah mengkhawatirkan. Polusi udara yang diakibatkan gas buang kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, asap limbah perusahaan, dan juga gas buang AC merupakan sekian dari banyaknya penyumbang terbesar pencemaran udara di dunia. Pencemaran ini diakibatkan karena pengaruh negatif adanya teknologi. Akibat dari pencemaran ini pastinya banyak penyakit-penyakit baru yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang terdapat pada alat teknologi tersebut. Cara menanggulangi dan mengurangi pencemaran udara tersebut caranya sangatlah mudah, yaitu dengan mengurangi penggunaan teknologi yang mengeluarkan gas buang atau asap yang di dalamnya terdapat bahan atau zat kimia yang banyak pengaruh negatifnya. Lebih baik kita menggunakan alat-alat tradisional dan alat-alat teknologi yang tidak terlalu atau tidak sama sekali ada zat-zat kimianya. Hadirin yang berbahagia, pencemaran kedua adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah juga sudah banyak terjadi di sekitar kita. Sampah plastik dan limbah industri menjadi penyumbang terbesar dalam pencemaran tanah. Bakteri yang terdapat dalam sampah
dan limbah industri membuat tanah menjadi tidak bisa ditanami, dan juga tanaman yang kita tanami tidak bisa tumbuh secara subur. Bila hal ini tidak ditanggulangi secara tepat, maka akan berpengaruh pada produksi pertanian. Untuk itu, kita harus melakukan upaya penanggulangan bahaya pencemaran tanah dengan secara cepat dan tepat. Kita harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah, seperti sampah anorganik, sampah organik, juga sampah bahan berbahaya dan beracun, atau kita sebut dengan B3. Cara menanggulangi dan menguranginya pun juga bisa dengan cara membuat pupuk kompos dari sampah organik, mendaur ulang dari sampah plastik, dan juga dari sampah kertas. Lebih baik kita membatasi penggunaan bahan dari plastik sehingga lebih mudah didaur ulang. Hadirin yang sekalian, pencemaran air juga termasuk menjadi pencemaran ketiga. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah-limbah pabrik yang dibuang sembarangan ke sungai dan juga di laut. Pembuangan sampah sembarangan ini, apalagi di aliran sungai, akan membuat sungai tersebut kotor dan tercemar. Cara menanggulangi dan mengurangi pencemaran ini yaitu dengan cara tidak langsung dibuang ke aliran sungai atau ke laut, namun dengan membuat pengolahan limbah di dalam pabrik. Dampak dari membuang sampah sungai yaitu pertama adalah pendangkalan sungai, lalu yang kedua banjir, ketiga adalah kondisi yang tercemar sehingga air tidak layak dikonsumsi. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak ikut membuang sampah ke sungai. Menggunakan angkutan umum dan tidak membakar sampah juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara. Marilah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita tetap bersih. Saya berharap dengan adanya tindakan-tindakan kecil yang telah saya sebutkan sebelumnya, diharapkan mampu menyadarkan kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kebersihan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan kita. Maka dari itu, kebersihan perlu dijaga oleh kita dan untuk kita juga untuk Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah sampaikan pada siang hari ini berguna untuk kita semua, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan di masyarakat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.